Shalom sahabat Petra yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali berjumpa dengan saya Pendeta Agus Prasetyo dari GKJ Bambu Tegalrejo Yogyakarta dalam edisi Embun Pagi saat ini di hari Selasa tanggal 24 Maret 2026. Kita akan menggumuli tema soal oleh kasih karunia berdasarkan bacaan Efesus pasal 2 ayat 1 sampai dengan 10. Sahabat Petra yang terkasih dalam nama Tuhan, sebelum kita mendengarkan pewartaan sabda di pagi hari ini, alangkah indahnya jika kita meneduhkan diri, seraya kita memohon pertolongan Roh Kudus untuk menuntun membimbing kita dalam mendengarkan pewartaan sabda hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur ya Allah untuk berkat kasih kemurahan Tuhan, sehingga kami boleh menikmati hari baru pemberian Tuhan dengan penuh keberkahan. Terlebih saat ini bersama dengan sahabat-sahabat Petra dimanapun berada, kami sejenak akan mendengarkan pewartaan sabda Tuhan, yang tentu sabda ini menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, memandu arah langkah kehidupan agar selaras dengan kehendak Tuhan. Kami percaya oleh kuasa Roh Kudus memampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, bacaan kita terambil dari Efesus pasal 2 ayat 1 sampai dengan 10. Saya menggunakan terjemahan LAI edisi yang kedua, yang demikian pembacaan sabda Tuhan. Semuanya adalah anugerah. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Kamu menaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang yang tidak taat. Sebenarnya dahulu kita semua juga termasuk di antara mereka. Ketika kita hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kita. Pada dasarnya kita adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh pelanggaran-pelanggaran kita, oleh anugerah kamu diselamatkan. Jadi dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan anugerah-Nya yang berlimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena anugerah kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, supaya tidak ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikian pembacaan sabda di pagi hari ini. Disebut berbahagia kita semua yang mendengar, merasakan dan dilakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Amin. Nah, sahabat Petra yang terkasih dalam nama Tuhan, bagaimana kabar hari ini? Kiranya semua dalam kebaikan dan kemurahan Tuhan. Terlebih saat ini juga saya kira juga ikut terdampak dari libur Idul Fitri ya, saudara-saudara kita yang merayakan bulan kemenangan begitu dalam Idul Fitri ini, kesempatan untuk bersilaturahmi begitu, saling memaafkan, dan saya kira ini menjadi momentum yang sangat luar biasa sekali ya.
di mana budaya saling memaafkan, penuh kasih itu terpancar ya. Saya juga mendapatkannya itu, rezeki-rezeki yang banyak karena semua kasih karunia. Saya kira sahabat Petra yang terkasih juga mengalaminya, dan saya kira ini menjadi berkah yang sangat luar biasa kiranya dalam semangat Idul Fitri ini, dan kita juga merasakan ya semangat untuk mengedepankan tali persaudaraan supaya lebih guyup rukun, karena itu yang sangat dibutuhkan dalam konteks sekarang. Nah, sahabat Petra yang terkasih, kali ini juga menyoal tentang kasih karunia dari bacaan Efesus pasal 2 ayat 1 sampai dengan 10. Menarik sahabat Petra yang terkasih, saya punya quote begini. Memang kasih Allah diberikan dengan cuma-cuma, tetapi jangan sampai menjadi percuma. Kasih Allah memang penuh kemurahan, tapi jangan sampai menjadi orang Kristen yang murahan dan menjadi batu sandungan. Saya kira itu pesan yang sangat mendalam ketika kita membaca Efesus pasal 2 ayat 1 sampai dengan 10. Memang Allah yang lebih dahulu memulai untuk mencari manusia. Allah mengasihi, bahkan memberikan rahmat-Nya. Kita yang berdosa, kita yang tak layak ini dilayakkan. Dengan demikian sebetulnya jangkauan kasih Allah yang menyapa manusia, yang membersamai manusia, untuk manusia mendapatkan anugerahnya, itu kan sebuah hal yang sangat luar biasa sekali. Karena itu inisiatifnya datangnya dari Allah, dan Allah berkenan untuk menyapa dan memberikan anugerahnya bagi manusia yang berdosa ini. Maka jelas di Efesus pasal 2 itu dikatakan kita yang mati, dikatakan begitu, terputus relasi karena pelanggaran-pelanggaran, ketidaktaatan, keberdosaan itu. Lalu kemudian Allah memilih membuka relasi itu, lalu menyingkirkan semua penghalang itu, sehingga kita justru mendapatkan rahmat dan anugerahnya yang begitu besar. Karena besarnya itulah semua kesalahan pelanggaran kita menjadi hilang adanya, dan itu menjadi bagian yang sangat luar biasa anugerah Allah yang dinyatakan. Maka kasih Allah yang begitu dengan penuh kemurahannya itu menjadi sarana bagi kita harusnya tahu bagaimana kita berterima kasih atas kebaikan dan kemurahan Tuhan. Maka saya menyebut di sana, kasih Allah memang penuh kemurahan, tapi jangan sampai menjadi orang Kristen yang murahan, apalagi menjadi batu sandungan. Maka sahabat Petra yang terkasih dalam nama Tuhan, tentu ini teguran yang sangat keras bagi kita. Seringkali kita menjadi orang Kristen yang murahan ya, dan seringkali menjadi Kristen yang percuma gitu, karena seringkali tidak mampu untuk mengejawantahkan kemurahan kasih Allah, anugerah Allah dalam yang hidup dalam diri kita itu berbuah seperti apa. Itu kadangkala kita gagal gitu. Kita lebih sering menuruti hawa nafsu kita, seringkali kita didikte oleh situasi-situasi di sekitar kita gitu, sehingga suasana-suasana kebatinan spiritual kita yang penuh dengan rahmat itu menjadi tidak nyambung lagi gitu. Sehingga seringkali kita justru didikte atau mengikuti jalan dunia, dalam pengertian dunia yang dikuasai oleh hawa nafsu, ketamakan, kerakusan, bahkan produksi-produksi tentang kemarahan begitu ya terhadap segala sesuatu. Nah, oleh sebab itu sahabat Petra yang terkasih dalam nama Tuhan, kebesaran dan kemurahan Allah dalam rahmat-Nya tentu menyadarkan kita siapa diri kita yang sesungguhnya. Bukankah kita itu sebetulnya tak layak, tetapi dilayakkan karena mendapatkan rahmat Allah itu? Maka seharusnya kehidupan kita adalah kehidupan bagaimana caranya berterima kasih menjalani hidup itu, lalu ucapan terima kasih itu terwujud dalam hal-hal yang tentu baik adanya menjalani hidup ini. Maka
Ini yang juga disampaikan oleh Efesus pasal 2 ayat 1 sampai dengan 10 ini, bahwa relasi dalam rahmat Allah menjadikan manusia punya kemerdekaan untuk mengerjakan yang baik dalam kehidupan ini. Di ayatnya yang ke-10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Maka ini pesan yang sangat luar biasa sekali, bukan karena kita berbuat baik untuk mendapatkan rahmat Allah itu, tapi justru sebaliknya, rahmat Allah yang mendahului itu, menyapa itu, memberikannya kepada manusia, yang mengubah hati manusia menjadi merdeka untuk bisa melakukan pekerjaan yang baik. Maka Sobat Petra yang terkasih dalam nama Tuhan, hidup yang disapa oleh rahmat Allah dan mengalami rahmat Allah itu memungkinkan manusia untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Nah, pekerjaan-pekerjaan baik yang dalam kehendak Tuhan. Karena di sana dikatakan bahwa kita justru desainnya untuk memperoleh kebaikan dan kemurahan Tuhan itu dalam rangka supaya nama Tuhan semakin dimuliakan. Maka sahabat Petra yang terkasih, pekerjaan-pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah tentu setiap kita berbeda-beda. Tetapi desainnya jelas bahwa kita harus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang baik dalam kehidupan ini, karena itu melekat dalam diri orang percaya yang dilimpahi oleh rahmat Allah. Sahabat Petra yang terkasih dalam nama Tuhan, dengan demikian ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, mari, karena hidup kita ini adalah karena kasih karunia, maka jangan jadi percuma, atau karena kasih Allah itu sungguh penuh kemurahan, jangan menjadi orang Kristen yang murahan. Murahan itu ya kok gampang ya, pekerjaan-pekerjaan yang harusnya kita lakukan dengan baik, kita tukar dengan yang tidak baik. Dengan dalih apapun, harusnya kita bisa melakukan yang lebih baik, pekerjaan yang baik, tetapi seringkali kita justru karena kalau sikap murahan kita yang mau menggadaikan kasih kemurahan Allah itu dengan hal yang sifatnya material, seringkali kita tergoda di sana karena justru hawa nafsu yang seringkali menguasai kehidupan kita. Maka pesan saya, menurut saya, Bapak, Ibu, sahabat Petra yang terkasih dalam nama Tuhan, mari kita sadar bahwa semua karena kasih karunia Allah yang telah menebus, menyelamatkan kehidupan kita. Maka konsekuensi atas itu, kita sadar bagaimana mengisi kehidupan ini, yaitu kita tahu berterima kasih dengan jalan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang baik yang dipersiapkan oleh Allah. Yang kedua, sahabat Petra yang terkasih, dengan demikian kita akan tahu diri kita. Kita akan tahu batas kita. Batas ketika kita kemudian tidak melakukan pekerjaan baik, berarti kita menyia-nyiakan rahmat Allah itu. Karena rahmat Allah memanggil kita, memungkinkan kita untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan baik itu dengan merdeka. Kalau kemudian kita melewati batas, tidak melakukan pekerjaan yang baik, sebetulnya kita menyia-nyiakan kemurahan Allah. Maka tahu batas itu adalah meskipun kita dipilih, Allah berkenan memberikan rahmat-Nya, jangan sampai tumbuh kesombongan dalam diri orang percaya. Inilah yang kadang-kala juga menjadi penyakit, merasa terpilih, merasa paling benar, lalu menganggap pihak lain, merendahkan, kemudian kita merasa paling dikasihi,
dan kemudian terjadi yang namanya kesombongan, arogan, bahkan boleh dikatakan kalau kita sadar seringkali terjadi kekerasan-kekerasan teologis dengan menghakimi pihak lain. Maka menurut saya ini juga jauh dari kehendak Tuhan dalam rahmat-Nya. Dalam rahmat-Nya justru memanggil kita dalam pekerjaan baik itu untuk mewartakan kasih dan kemurahan Allah, kabar gembira Allah yang mau membersamai keringkihan, kerapuhan manusia, bahkan memberikan rahmat-Nya bagi dunia ini. Maka ketika kita tahu batas itu, maka kita tidak akan menjadi arogan, tidak akan menjadi sombong, tetapi dengan penuh kerendahan hati, tahu batas sebagai orang yang dirahmati Allah itu mengerjakan pekerjaan baik. Maka akan menolong kita untuk tidak melewati batas-batas yang tentu itu membuat kasih karunia Allah menjadi sia-sia. Sahabat Petra yang terkasih dalam nama Tuhan, maka mari kita lihat apakah dalam keseharian kita sudah menghidupi kasih karunia. Lalu kalau kemudian kita refleksikan bersama, jangan-jangan seringkali kita menyia-nyiakan kasih karunia itu dan kita melewati batas keluar dari kasih karunia itu. Mari kita perhatikan, ada quote yang menarik menurut saya. Manusia seringkali melewati batas. Batasnya tentu kasih karunia Allah. Yang demikian kurang lebih. Dari bicara yang sebetulnya bicaranya membangun, tidak menghakimi, berubah menjadi menyindir dan menghakimi. Itu sudah kelewat batas. Dari bercanda, kemudian melecehkan. Baik secara fisik, secara emosional maupun secara banyak hal. Pelecehan, pembulian sekarang. Dari ambisi yang biasa-biasa saja, kemudian menjadi rakus, tamak, baik dalam segala aspek apapun. Dari perhatian berubah menjadi posesif, bahkan sangat sensitif. Ini juga melewati batas yang ada. Kalau dalam kemurahan Allah, tentu kita akan diingatkan sebagai orang Kristen, tentunya tidak demikian. Setiap perkataan, setiap tindakan kita harusnya dalam batas rahmat Allah, yaitu di mana kasih, rahmat, dan pengampunan terpancar dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa memanusiakan manusia dengan lebih egaliter, lebih mengasihi, lebih bisa neresnani dengan sepenuh hati. Kiranya momentum kita yang mendapatkan kasih karunia ini juga terlebih saudara-saudara kita dalam suasana Lebaran Idul Fitri ini menjadi ruang perjumpaan di mana juga rahmat dan pengampunan itu berjumpa, dan itu menjadi kesempatan kita untuk membangun kebersamaan, membangun solidaritas, membangun rasa persaudaraan untuk kehidupan yang lebih baik. Semoga dengan rahmat Allah, panjenengan menjadi orang Kristen yang tidak percuma atau menjadi orang Kristen yang murahan, tetapi justru menjadi orang Kristen yang menjadi berkat juga bagi banyak orang. Selamat melanjutkan aktivitas hari ini, selamat mensyukuri rahmat Allah, dan selamat menjadi berkat. Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa bersama. Bapa di surga, kami bersyukur untuk rahmat Allah yang telah mendahului, menyapa kami dan mengasihi kami, sehingga kami menjadi ciptaan baru, di mana kami mengerjakan pekerjaan-pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, agar nama Tuhan semakin dimuliakan, agar kehadiran kami memekarkan cinta kasih Tuhan. Inilah doa syukur sembahyang kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian sahabat Petra yang terkasih dalam nama Tuhan, selamat menjalankan aktivitas di pagi hari ini.
Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Shalom.